datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PKK semuanya? Sama saya Diah Merawati, saya Ketua Pokja 4 PKK Kota Metro. Baik sahabat PKK semuanya, jumpa lagi nih bersama kita di acara PKK Talks for Metro Ceria dalam program konser konsultasi kesehatan Metro Ceria, yang mana program ini adalah kerjasama antara Ikatan Dokter Indonesia Metro bersama PKK Kota Metro untuk seri ketiga. Alhamdulillah kita udah masukin ke seri ketiga. Seri ketiga ini bertema "Ini Cuman Flek Dok". Saran nih sahabat PKK, apa sih sebenarnya maksud dari tema kita kali ini? Baik, sebelum kita lebih lagi untuk membahas acara ini, membahas tema ini, akan lebih baik kita saksikan video berikut ini. Gejala yang dapat kita temui pada pasien TB yang pertama adalah demam. Demam tidak terlalu tinggi dan juga batuk. Batuk pada pasien TB dapat berlangsung lebih dari 2 minggu dan juga didapatkan penurunan berat badan. Nah, pasien juga akan mengalami penurunan nafsu makan dan berkeringat malam. Gejala yang mirip dengan gejala TBC atau curiga terinfeksi TBC, maka kita harus segera mendatangi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan dahak. Yang kedua adalah pemeriksaan ronsen dada. TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan bila diobati secara tuntas selama 6 bulan. Dukungan keluarga diperlukan dalam proses pengobatan TBC. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mencegah TBC adalah makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, jangan merokok, gunakan masker saat berpergian. Baik sahabat PKK, tadi sudah kita saksikan video di atas ya. Tadi sudah kita saksikan, sahabat PKK sudah mulai tahu nih apa nih sebenarnya tema kita untuk kali ini. Baik, sebelum kita lebih bahas tuntas lagi tentang flek tadi, akan saya perkenalkan dulu nih narasumber kita yang Masya Allah luar biasa. Di kesibukannya beliau bisa hadir di PKK for Metro Ceria ini, PKK Talks for Metro Ceria dalam konser kita. Baik, selamat pagi Dok. Iya, selamat pagi. Sahabat PKK, ini adalah Dr. Andreas Invianto MM SPPK FISF. Beliau lahir di DKI Jakarta 7 November 1972 dan saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro. Untuk riwayat pendidikannya yang Masya Allah luar biasa nih. Sebenarnya dari kecil dokter ini dari Jawa Barat ya Dok ya? Iya. Jawa Barat. Jadi kecilnya di Jawa Barat, dari menempuh pendidikan dari SD sampai dengan SMA beliau di Jawa Barat. Sampai kuliah di Jawa Barat. Oh iya, sama S1 ya. S1 kedokterannya juga di Jawa Barat. Mengambil S2
udah ke Lampung nih dok ya. Iya, betul. Sudah ke Lampung itu Magister Manajemen Pemasaran Universitas Bandar Lampung tahun 2005 lulus ya dok ya. Ya. Selanjutnya mengambil untuk spesialis Paru, ya. satunya ya ilmu penyakit paru, kedokteran respirasi, dan SP1-nya ya dok ya. Ya. Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, lulus tahun 2011. Banyak sekali ini yang beliau ikuti untuk pengukuhan. Ini maksudnya dokter menjadi ini ya dok ya, pada saat mengambil spesialis ya dok Iya, ya, jadi mengambil konsultan. spesialis konsultan ya dok ya. Iya. Oh iya, untuk konsultasnya ya dok ya, itu ada di tahun 2017 ya dok ya, itu Perhimpunan Dokter Paru Indonesia ya. Selanjutnya untuk spesialis konsultannya ya dok ya, mengambil onkologi toraks dan mediastinum dari Kolegium Perhimpunan Dokter Paru itu tahun 2018 ya dok ya. Insya Allah ini udah konsultan, ini udah ahlinya. Sahabat PKK semuanya jangan sia-siakan kesempatan kita kali ini nih untuk berkonsultasi, berbincang-bincang santai bersama narasumber kita. Untuk pelatihannya dokter banyak sekali, saya membacakannya ini. Yang jelas luar biasa, pelatihan beliau ikuti sudah cukup banyak, keluar semua ini Masya Allah. Singapura, Malaysia ya dok ya, Malaysia lagi, itu Singapura lagi dari workshop sampai dengan ada simposium juga ya dok ya di sini ya, seperti itu. Banyak sekali, maaf ya dokter ya, nggak bisa saya bacakan satu-satu nih ya. Untuk pekerjaan beliau untuk pertama kali diangkat sebagai pegawai negeri ya dok ya. Iya. Pegawai negerinya di RSUD Sukadana. Enggak. Di sana PTT. Oh begitu. Jadi beliau PTT di Rumah Sakit Umum Sukadana Sukadana, Lampung ya. Timur dari tahun 2002 sampai dengan 2004. Jadi dari Bandung datang ke Lampung dok ya. Lampung, Kaget nih PTT. dok ya. Iya. Lampungnya kaget. Lampung Timur lagi sahabat PKK ya. Selanjutnya untuk pegawai negeri ya dok ya. Iya. Alhamdulillah beliau jadi pegawai negeri diterima di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani tahun 2005 sampai dengan sekarang. Insya Allah. Selanjutnya selain itu beliau juga merupakan dosen ya, dosen NIDK di Departemen Ilmu Penyakit Paru dan Kedokteran Respirasi di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Lampung dari tahun 2012 dok ya, Iya. sampai dengan sekarang. Luar biasa, sudah lama nih dok ya. Selanjutnya beliau bekerja juga sebagai dokter spesialis paru dan kedokteran respirasi di Rumah Sakit Muhammadiyah ya dok ya. Praktek keduanya masih di Metro juga, dan beliau juga sebagai surveyor medis Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia. Masuk ini ya dok ya, nasional berarti dok ya. Tahun 2020 sampai dengan sekarang. Masya Allah luar biasa, organisasi yang diikutin beliau juga cukup banyak sekali nih, mulai dari sebagai seksi humas di PDPPI cabang Lampung ya dok ya, tahun 2013 sampai dengan sekarang, sampai dengan saat pandemi ini beliau menjadi wakil ketua Satgas COVID-19 ya di Kota Metro Lampung 2020. Masya Allah, untuk organisasinya banyak sekali yang beliau ikuti, cukup luar biasa. Dan ada juga mengikuti ini juga ya dok ya, organisasi sebagai subkomite kredensial Komite Medik Rumah Sakit ya Muhammadiyah dan Rumah Sakit Advent ya dok ya. Ya baik, sahabat PKK, sudah mulai tahu nih, kita sudah mulai mengenal narasumber kita yang tadi saya bacakan. Nggak semua, maaf ya dokter ya, banyak sekali yang luar biasa yang beliau tempuh dari pendidikan, pengalaman berorganisasi dan lain sebagainya. Sahabat PKK, sesuai dengan tema tadi, ini cuma flek kok dok. Nah itu sebenarnya apa ya flek itu? Flek sama TBC itu sama atau tidak dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas nih, kita bahas habis, kita bahas tuntas di konser kita kali ini. Tetapi sahabat PKK, sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami, akan lebih baik lagi kita dengarkan dulu materi yang akan disampaikan oleh Dr. Andreas.
Baik dokter, silakan untuk materinya 10 menit ya dok. Nanti kita bincang-bincang lebih dalamnya lagi nih Oke, dok. ya, makasih Bu Dia. Kenapa kok saya pilih ini flek paru? Jadi tolong slide. Ya ini gambarnya flek paru. Jadi waktu saya pertama kali ke Lampung, ibu-ibu tuh bawa pasien ke saya, anaknya bilang, dok ini bukan TBC dok, ini flek. Jadi mereka nggak mau disebut TBC. Jadi semua TBC mereka akan bilang flek. Saya bingung Mbak Dia, saya buka Google, buka textbook, gak ada kata-kata flek. Jadi baru saya di Metro inilah saya tahu bahwa flek ini adalah istilah untuk mereka yang disebut sebagai TBC. Oh, seperti itu. Dok. Diperhalus sebetulnya ya. Nah, jadi kita akan lihat di sini slide kedua. Di sini kita lihat bahwa TB sekarang sudah menjadi program yang mendunia, di mana sekarang dari WHO juga mencanangkan bahwa TB akan menjadi satu invest untuk mengakhiri TB di seluruh dunia. Slide kedua, nah ini yang lanjut slide ketiga. Next slide. Nah ini yang saya tadi sebutkan. Jadi ini bukan TB, ini hanya flek. Kata dokter sih cuma flek. Jadi bukan cuma dari masyarakat tapi dari nakes. Dari dokter, dari bidan, dari perawat, dari dokter spesialis, dia membuat satu istilah menggampangkan ini bukan TB dok, ini flek. Iya. Ya. Yang kedua ada kata-kata bahwa TB itu cuma penyakit guna-guna. Ya, jadi dok saya diguna-guna sama mantan saya atau siapa. Nah ini yang jadi perhatian bahwa ini bukan TB tapi ini flek ya. Next lanjut. Nah. Kalau kita mau lihat bicara di sini bahwa yang disebut TB itu adalah penyakit yang udah lama banget, Mbak. Jadi dari zaman Firaun sampai sekarang udah ada. Yang lebih miris adalah kalau Bapak sahabat PKK lihat slide ini adalah di sebelah kanan ada tulisan di situ bahwa tulisan itu bahwa TB ini obatnya ada herbal, Gitu paket herbal. Ada di Tokopedia, maaf nggak boleh sebut merek. Ada di online shop. Mau herbal ada semua. Padahal kalau kita tahu obat TB itu udah dari zaman Firaun sampai sekarang tetapnya sama obat TB. Next lanjut. Nah ini yang sering kita lihat sebagai istilah flek. Kalau Bapak Ibu sahabat PKK lihat ke slide sebelah kiri, foto itu adalah gambaran flek yang disebut flek. Nah itulah gambaran ronsen. Gambaran paru-paru yang sebelah kanan itu adalah gambaran yang normal. Ya. Lanjut. Kita kenal dengan TB. Saya agak cerewet kalau soal TB. Kalau ada pasien TB datang ke saya akan minta tinggal sama siapa? Bapaknya sama ibu ada di rumah atau enggak? Kenapa? Karena satu pasien TB bisa menularkan 10-15 orang setiap tahun Bapak Ibu sahabat. Ya jadi tolong kalau ada pasien TB di rumah begitu positif akan kita cek adalah keluarganya siapa aja kena TBC. Lanjut, nah tadi kalau sempat lihat video tadi kita akan tahu bahwa TB ini menular dari dahak, sama kayak COVID. Nah, tapi kalau COVID mah dia keluar dahak cepat, kalau TB 8 minggu baru ketularan. Oh, masa inkubasinya? Masa inkubasi dari kuman TB masuk sampai dia kuman TB bisa menjadi TB adalah 8 minggu. Lanjut, nah ini kuman TB yang cantik yang sebelah kiri warnanya merah, ya. Yang bawah itu kalau disimpan di dalam kultur namanya agar, jadi kayak bunga kol. Yang sebelah kanan itu kita bisa lihat TB itu Mbak Diah bukan cuma di paru, TB tulang, TB otak, TB kelenjar, TB payudara, TB TB kulit, TB kemaluan, TB di selaput otak, semua organ bisa kena TB. Lanjut, next slide. Nah, slide berikutnya. Kuman TB kita ibaratkan begini Bapak Ibu. Kalau ada yang batuk, di dalam liurnya atau di dalam dahaknya itu mengandung beberapa kuman TB. Nah, kuman TB inilah yang nanti kehisap masuk atau nyangkut ke dalam orang yang ada di depannya. Ya, dan ini sangat-sangat menular sekali. Lanjut. Mengenai obat TB yang lebih parah Bapak Ibu sejawat sahabat PKK, kuman TB ini dapat disembuhkan sebetulnya. Obatnya gratis dari pemerintah, ada di puskes, ya.
Kalau Bapak Ibu lihat obat TBC banyak banget, tapi kalau obat yang baru yang dari Puskes itu sesuai dengan berat badan. Di kolom sebelah kanan ini ada, kalau Bapak Ibu beratnya 37 cuma minum 2 tablet. Kalau obatnya berat badannya 4 hanya minum 3 tablet. Ya. Jadi sudah ada semua dan yang pasti akan dipantau oleh teman-teman di Puskes. Ya, ini efek sampingnya. Memang beberapa dari efek samping akibat obat, ya namanya obat ya, akan diminum sampai 6 bulan sampai 9 bulan. Kalau kita minum, ada beberapa yang sakit kepala, kadang ada yang diare, tapi insya Allah semua ini bisa ditangani oleh teman-teman. Karena buku panduan Bapak Ibu, sahabat PKK, itu sudah ada di semua puskesmas. Satu-satunya penyakit yang sama di seluruh dunia hanya TBC. Jadi mau di Arab, mau di Amerika, mau di Inggris, mau di Jepang, pengobatannya sama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ya, ada yang disebut kuman TBC yang biasa. Tapi sekarang yang kita tangani khususnya di Kota Metro bukan TBC biasa Bapak Ibu sahabat PKK. Yang kita tangani adalah TBC kebal obat. TBC kebal obat adalah TBC yang sudah tidak mempan lagi pakai obat TBC yang tadi yang gambarnya merah tadi, sahabat PKK. Jadi sahabat PKK kalau kena TBC kebal obat, obatnya akan diminum jangka panjang, kurang lebih 18 bulan. Astaga. Lama banget Dok ya. Lama banget. Biasanya Meskipun 6 bulan ya Dok. 6 bulan, meskipun pemerintah menyediakan dengan gratis, dengan cuma-cuma, tapi 18 saya bulan. aja yang dokter ngeliat 18 bulan apa 18 enggak bulan kayak ya. makan kacang gitu makan Iya. tiap hari. Dan yang parahnya Betul. Bapak Ibu, sahabat PKK, Metro tadinya kita hanya penyangga. Jadi Metro tuh kita cuma duduk manis dapat pasien dari Lampung Timur, Lampung Tengah. Iya, betul. Sekarang sudah mulai ada 1-2 di Kota Metro yang kena TBC kebal obat. Resisten gitu Dok. Resisten, betul. Ya. Lanjut. Jadi menjadi perhatian kita bahwa bagaimana biar kita tidak kena TB resisten, ya obatnya teratur. Ada yang disebut PMO, pengawas minum obat, kemudian menghentikan pengobatan nggak boleh. Ada apa-apa bisa konsultasi sama dokter. Kemudian yang berikutnya, jangan takut sama orang TBC kebal obat, nggak boleh salaman, nggak boleh pakai baju, nggak boleh makan, karena dia tidak akan menular dari makan atau minum yang sama. Dia menular cuma kalau batuk, itu aja Bapak Ibu sahabat PKK. Yang selanjutnya ini ada etika kalau batuk atau bersin. Ya sama kayak COVID. Kalau batuk jangan langsung di depan, tapi ditutup pakai masker atau ditutup pakai sarung tangan atau sapu tangan atau pakai tisu. Kemudian selanjutnya kita lihat ini TB belum selesai, kita ketemu dengan HIV. Ya, moga-moga nanti kalau sahabat PKK masih bisa ada waktu bisa dipanggil juga untuk HIV, karena HIV juga sekarang sedang lagi naik di Kota Metro. Fenomena gunung es ya Dok ya. Iya. Jadi kalau kita ngomong TB ya TB dengan HIV pasti kayak dua sejoli ya. Ini estimasi untuk TB di Lampung masuk di yang warna merah ya. Jadi lumayan banyak ya. Lampung cukup banyak untuk kasus TB. Ya. Next. Nah ini untuk TB di kebal obat. TB kebal obat di Lampung hanya 3 rumah sakit yang bisa menangani. 1 rumah sakit Abdul Muluk Bandar Lampung, 1 rumah sakit Pringsewu, dan 1 lagi rumah sakit tercinta kita, rumah sakit Metro. Ya, jadi mereka datang sendiri ke tempat rumah sakit dan kita berikan pengobatan di sana. Ya, barusan tadi pagi juga ada yang 1 pasien TB kebal obat datang dari Teginanang, dari Lampung, Pesawaran. Ya. Itu yang kita bisa sampaikan di materi ini 1 foto bagaimana TBC zaman dulu ya, bagaimana gizi, dan kalau kita sudah bicara gizi tentunya sahabat PKK dan kawan-kawan di PKK adalah tempatnya kita bisa mengedukasi, karena bohong kalau kita bisa menangani TB hanya dengan obat. Iya, betul. Kita juga memikirkan masalah nutrisi dan lingkungan dan keterlibatan dari keluarga. Iya, betul. Itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Iya. Baik, terima kasih Dr. Andreas, luar biasa sahabat PKK. Tadi ada video edukasi ditambah lagi materi dari Dr. Andreas nih, mulai
mulai terbuka kita lagi ya. Karena itu tadi ya dokter, ternyata dokter baru nemuin ini flek dok. Ini cuma flek kok dok gitu ya. Itu ternyata di Lampung ya dok ya. Iya. Itu biasanya menyamarkan bahwa dia itu TBC ya dok ya. Karena kalau Betul. sebenarnya ini kan TBC ini di era tahun 90-an ya dok ya. 90-an itu lagi gencar-gencarnya nih, kita jadi harus ngomongnya udah TBC. Akhirnya diperhalus juga mungkin dengan TB gitu ya dok ya. Jadi kan agak keren dikit TB gitu ya dok ya. Diperhalus lagi namanya flek, padahal kan sebenarnya sama. Yang mana ternyata ini justru makin menambah kasus ya dok ya, sampai yang resisten tadi cukup banyak sekali. Ya kan mereka akan datang, begitu saya bilang, oh ini TB ya bu, bukan dokter ini flek. Gitu ya. Begitu mengeluarkan obat, loh kok obatnya warnanya merah ibu, ini TBC ini obat merah, bukan dokter ini flek. Akhirnya daripada ngotot ya sudah bu. Iya, benar dok. Jadi sekarang juga di kalau saya tidak salah juga ya dok ya, di Kementerian Kesehatan atau di Dinas Kesehatan juga akhirnya sekarang ngomongnya kita bukan TB lagi, udah langsung aja TBC. Jadi kita mensosialisasikan TBC gitu, seperti itu ya dok ya. Baik dokter, ini tadi sebelumnya kan kita sudah share nih dok flyer untuk pertanyaan-pertanyaan dok. Ini cukup banyak juga sih dok, ada sekitar sebenarnya banyak yang masuk, cuma pertanyaan itu hampir sama, jadi kami pilah dok ya. Baik sahabat PKK, saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Rita Mariana dari PKK Metro Timur. Pertanyaannya begini dok, izin bertanya dokter, penyakit flek paru biasanya terjadi pada anak-anak. Apakah pada orang dewasa juga disebut dengan flek paru? Kemudian kalau paru-paru basah itu apakah penyakit paru juga? Dan apakah bisa sembuh dalam waktu yang lama? Ini sebenarnya tadi sudah dibahas ya dok ya, tapi biar lebih paham lagi nih sahabat-sahabat PKK. Silakan dok. Oke, mungkin saya juga yang salah karena bilang flek. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu sahabat PKK, TB paru itu menyerang semua, dari mulai anak-anak sampai dewasa sampai usia lanjut. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah bisa menyerang dewasa, justru anak-anak akan terserang dari dewasa. Anak-anak di bawah 6 tahun nggak akan bisa menginfeksi ke anak-anak yang lain. Tapi orang tuanya lah yang wajib untuk diperiksa. Di Metro atau IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengisyaratkan kalau ada anak kena sakit TB, maka yang dicek pertama adalah orang tuanya. Ya, jadi banyak tuh ke praktek Bapak Ibu, dokter saya mau cek, kenapa? Anak saya TB dok, TB anak. Lalu terus Bapak Ibu kenapa? Nggak apa-apa, saya nggak ada apa-apa. Tapi mereka akan lihat, kita ronsen, kita periksa dahak, ternyata TB orang tuanya. Ya, jadi kalau ditanya apakah TB anak dan dewasa sama. Kemudian apakah paru-paru basah adalah penyakit paru-paru? Bapak Ibu, paru-paru basah itu adalah terakumulasinya cairan selaput paru yang lebih dari biasanya. Ya, tugas saya tiap hari nyedot cairan paru-paru. Cairan paru-paru kita ambil, kita periksa, hasilnya Bapak Ibu sahabat PKK bisa TBC, bisa infeksi, bisa dari jantung, bisa dari kanker, bisa dari ginjal, banyak banget. Jadi kalau ditanya penyebabnya banyak banget, tapi salah satunya adalah TB. Ya, sehingga paru-paru basah akibat penyakit TB juga bisa ada di selaput paru tadi. Ya, tadi kan dokter bilang TB itu ada dua, ada TB paru-paru dan TB ekstra paru atau TB di luar paru. Di luar paru salah satunya adalah TBC selaput paru. Kumannya sama ya dok ya? Kumannya sama. Obatnya pun sama. Jadi bagi mereka yang memang terdiagnosis TB paru-paru basah, obatnya sama, jangan takut, jangan komplain, dok obatnya sama dok, ya memang sama obatnya selama 6-9 bulan malah kalau TBC ekstra paru gitu Mbak Dia. Itu sebenarnya bisa di luar paru itu seperti apa prosesnya? Kuman TB-nya hobi jalan-jalan. Karena kita tahu TBC itu ya paru-paru gitu loh dok. Jadi ceritanya begini Mbak Dia, kuman TBC masuk ke dalam TBC masuk ke dalam saluran napas. Nah, di paru tergantung imunitas kita. Kalau kita sehat, insya Allah si kumannya dimakan oleh makrofag atau sel di badan kita, selesai. Ya, tapi ada kita lagi down, kita lagi kena kencing manis, kita lagi kondisinya nggak bagus, TBC jalan-jalan, masuk ke dalam darah, menyebar ke TBC otak, masuk ke kelenjar getah bening, ada TBC kelenjar, masuk ke dalam saluran limpa juga dia bisa masuk ke TBC payudara sampai harus dioperasi. Nah, jadi banyak banget
Sampai ke TBC mata juga ada. Organ yang tidak pernah bisa kena TBC hanya satu, rambut. Karena rambut nggak punya pembuluh darah. Nggak boleh. Jadi masuknya itu dari saluran nafas Betul. tadi. Jadi Pintunya kuman TB masuk ke tubuh kita adalah di paru. Makanya jangan semua pasien TBC, mau TBC apapun di rumah sakit itu datangnya pasti ke paru. iya. Dia tiba-tiba teman-teman spesialis bedah lagi ngoperasi, loh kok TBC usus, udah selesai beres, besoknya datangnya ke dokter Andreas. Iya. Loh ngapain? TBC usus dok, ya udah kita tangani. Dokter tulang operasi, lah mas TBC tulang udah selesai, datang ke praktek. Kenapa dok? TBC tulang, ya sudah. Gitu. Nah, ini luar biasa nih tambahan tuh sahabat PKK, mungkin sahabat PKK hanya tahu ada TBC paru ya, ternyata TBC itu bisa di mana saja ya Di dia mana menjangkit, saja, di ya. mana saja ya di organ tubuh, yang tidak itu di rambut. Sahabat PKK Dan kuku. dan kuku ya, betul. Baik sahabat PKK, aduh ini semakin seru nih ya dok ya, luar biasa nih sahabat PKK, jangan disia-siakan bener nih kita untuk penambahan wawasan, dan nanti mungkin sahabat PKK bisa meneruskan ke keluarganya ya dok ya. Dokter, ini ada pertanyaan kedua ya dok, dari Ibu Sudarsi Rejo Mulyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya, saya punya saudara yang terkena TBC ya dok, TB ya dok. Berobat rutin selama 6 bulan dan dinyatakan sembuh dok saat itu. Tapi kok kambuh lagi sampai muntah darah. Saya bawa ke suatu puskes di Metro ini dok, disebutkan sih di sini puskesnya. Mau saya sebutin atau enggak ya dok ya? Sebutin boleh? Boleh. Ini puskesmas Margorejo ya dok ya. Selanjutnya tes dahak negatif. Terus diperiksa lagi ulang dok, karena penasaran nih ya, karena nggak tahu yang menyatakan dia kambuh lagi itu dari nggak dinyatakan kambuh itu belum tahu nih ya dok ya dari mana ya dok ya, jelas dia muntah darah itu ya dok ya, batuk darah ya dok ya. Selanjutnya diperiksa lagi ke Rumah Sakit Muhammadiyah dan di ronsen, sama dokternya disuruh ke Iri Mulyo periksa dahak. Tapi negatif lagi dok. Apa karena pasien TBC saya kambuh? Yang kedua berobat ke dokter, ada dokter di Bantul juga ya dok ya, terus dites dahaknya masih negatif juga. Bagaimana nih solusinya dok? Oke. Alhamdulillah kita punya alat namanya tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler itu mendeteksi kuman TB secara cepat kurang dari 4 jam. Itu alatnya cuma ada 2. Satu di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani, satu lagi di Puskes Iri Mulyo, Mbak Dia. Gitu. Ya ini bantuan pemerintah, Iya, harganya iya. 3 miliar. Masya Allah 3 miliar Jadi dokter. kalau zaman dulu kita periksa bakteri itu menggunakan alat biasa, pengeceat sampai 2-3 hari. Iya, baru keluar. Ini dalam waktu 4 jam, paling lama sehari jadilah ya. Yang jadi problem sempat waktu itu alat yang di Rumah Sakit Ahmad Yani dipakai untuk pemeriksaan PCR COVID. Jadi iya. semua dialihkan ke Iri Mulyo. Pertanyaan tadi dari Ibu ya, kalau memang dia pernah TBC, kemudian dia ada batuk darah dan kita curiga ini TBC relapse atau TBC yang kambuh lagi, kita pasti periksa yang namanya TCM ini tadi. Oh gitu dong. Jadi nggak mungkin kita periksa. Jangan minta ke rumah sakit swasta, jangan minta ke praktek laboratorium swasta. Jangan Bapak Ibu. Kalau kita sudah pernah kena sakit TBC dan kita kena dicurigai positif TBC kembali, pemeriksaan cuma bisa dikerjakan di 2 Tempat tadi dok. tempat, Iri Mulyo atau di rumah sakit umum. Iya. Andai kata alhamdulillah hasilnya negatif, Iya. tapi masih ada batuk darah, itu berarti bukan TB Bapak Ibu, sahabat PKK. Ya, batuk darah banyak penyebabnya batuk darah. Salah satunya adalah kanker paru dong. Iya, betul. Ya, orang mimisan juga sekarang batuk darah. Saya pernah dapat pasien batuk darah, ternyata diperiksa segala macam negatif, ternyata apa Bapak Ibu? Giginya ada yang lepas. Giginya ada yang lepas, pendarahan, darahnya masuk ke tenggorokan, terus dia batuk keluar darah. Oh iya. Atau pasien mimisan, Iya. kan batuk darah ya Mbak Iya, Dia ya. Dicek kok negatif semua, ternyata bukan batuk darah, dia Iya, batuk iya. darah karena ada mimisan. Jadi Iya, begitu betul. nanti ada batuk darah, kita cari sumber pendarahnya di Sumbernya, mana. ya. Tapi kalau memang dia pernah kena TB ya tentunya kita cek dong apakah
cinta lama bersemi Kembali. kembali atau tidak. Atau belum kelar ya dok ya? Iya, Terlalu atau belum kelar. tuntas. Makanya kita cek dulu. Kalau memang bukan TB baru kita cari penyebab lain ya. Iya. Baik, Bu Sudarsi nih boleh nih. Jadi Bu Sudarsi, beliau berarti ya udah ke puskesmas, tadi periksa dahak lagi, sudah ke rumah sakit juga. Nah boleh ya dok ya, ini mungkin saran tadi ya dok ya, coba ke Iring Mulyo dulu. Iring Mulyo nanti hasilnya bisa dilihat atau masih negatif juga, mungkin ada penyebab lain ya dok ya. Dan gratis bagi warga Kota Iya. Metro. Gratis tuh sahabat PKK, Periksa jangan dahak di sana. gratis ya dok ya, gratis. Kalau kita ke swasta bayarkan, dan juga nggak ada alatnya. Emang nggak ya, ada alatnya. nggak ada alatnya tuh sahabat PKK ya. Yang ada alatnya hanya di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani dan Puskesmas Iring Mulyo. Jadi begitu ya Bu Sudarsi, semoga nanti bisa menindaklanjutinya ya Bu ya. Coba membawa saudaranya tersebut untuk periksa kembali ke Iring Mulyo, nanti biar bisa tata laksananya lebih cepat ya dok ya. Baik dokter, kita lanjut lagi nih ya dok ya, banyak nih semakin seru kayaknya sahabat PKK. Ini ada dari Bu Suminah. Bu Suminah dari Tejo Agung, Metro Timur ya. Izin bertanya dokter, anak saya usia 8 tahun alergi. Alergi katanya nih dok, selanjutnya batuk-batuk terus, periksa ke dokter anak katanya paru-parunya sudah kotor. Apakah nanti bisa TBC? Saya jadi flek sama alergi ya dok ya. Oke. Itu sebenarnya apa? Saya juga pernah dok ya, pengalaman juga sih dok dulu ya dok ya. Ada saudara gitu ya punya anak, ini alergi katanya dok ya, tapi suruh berobat 6 bulan. Apa bedanya dengan flek tadi dok ya? Ini kayaknya Sama aja ini sebenarnya. kayak emang benar dok ya. Yang Oke. kadang kita menyepelekannya Ya. seperti itu dok ya. Untuk TB anak dengan TB dewasa memang pemeriksaannya sedikit berbeda, Iya. sahabat PKK. Kalau TB dewasa kan kita pasti periksa dahak, periksa ronsen, selesai. Pada TB anak enggak, ada namanya skor TB. Seperti itu. Skor TB itu ada skor dari yang dibuat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita akan lihat apakah di rumahnya ada yang sakit TB atau Iya. tidak, bagaimana hasil dari ronsennya, kemudian bagaimana hasil tes mantuk. Nah, tes mantuk itu tes uji kulit namanya. Boleh tidak ya? Atau yang berikutnya adalah apakah ada nafsu makan turun, berat badannya turun, kemudian ada demam di malam hari, semua ada scoringnya. Dan yang terutama adalah apakah anak ini nggak jadi tadinya aktif sekarang kok jadi diem. Nah itu jadi ada faktor-faktor tertentu yang menjadi scoring TB. Kalau kurang dari 6 maka ya udahlah, ini berarti bukan TB. Tapi kalau di atas 6 ini adalah TB anak. Nah yang jadi permasalahan sekarang, TB anak dengan TB dewasa itu beda sahabat PKK. Kalau TB anak itu jarang batuk, malah ada kelenjar, ada kaku kuduk, kadang-kadang ada TBC tulang dianya. Batuk mungkin sedikit lah, sekitar 20%. Kalau dewasa banyak kan batuk. Iya. Nah tapi begitu kita periksa ternyata anak-anak juga ada yang batuk, ada. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah ini bisa kena TB, saya jawab kalau memang mau tahu TB atau tidak ya periksa dong ke dokter spesialis anak. Iya. Biar kita dapat meyakinkan apakah memang ini TB atau alergi. Iya. Kalau alergi Bapak Ibu, sahabat PKK, aduh itu panjang ceritanya. Dicari di rumah, apakah ada kucing, ada boneka, ada yang rokok, ada debu, ada faktor makanan, faktor lingkungan. Jadi panjang banget. Panjang ceritanya, Kita harus ya. melihat faktor lingkungan pada kasus-kasus untuk alergi. Iya. Tapi kalau TB enggak, dah 6-9 bulan selesai pengobatan. Selesai Ya. dok, ya. Dokter, saya pernah dengar informasi saja nih kalau misalnya di dalam keluarga itu ada yang kena TB ya, positifnya, dan ada balita lah di situ ya, usia 5 tahun ya dok ya, dan ternyata walaupun dia misalnya tidak terdiagnosa dengan TB juga, dia harus minum obat. Betul. Dok. Ya namanya TB profilaksis atau pencegahan. Jadi saya pasti ngomong sama pasien saya yang dewasa. betul. Begitu dia positif TB, saya tanya, ada anak kecil nggak Pak di rumah? Ada. Berapa umurnya? 2 tahun, 3 tahun. Bawa besok ke dokter anak. Kan nggak sakit dong. Iya. Betul, nggak sakit. Tapi Bapak TBC. Bapak pulang kerja ketemu anak, nyium anak, peluk anak. Kalau istri Bapak gampang ke puskes, periksa dahak, selesai. Tapi kalau anak-anak nggak bisa, Mbak Dia. Dia harus bawa ke dokter anak, dipastikan apakah dia sudah kena TB atau belum. Iya. Kalau dia sudah kena TB, ya diobatin dong TB-nya. Tapi kalau memang dia nggak kena TB, alhamdulillah kita
kita akan memberikan preventif atau profilaksis TB selama 3 bulan. Oh, itu 3 bulan ya, Dok? Iya. Jadi dia untuk pencegahan ya, Dok, Untuk ya? pencegahan. Untuk pencegahan, Iya. konsumsi itu selama 3 bulan. Betul. Itu harus stay memang 3 bulan itu Iya, ya, Dok, ya? 3 bulan. Dan Misalnya 3 kalau bulan. ada dia lupa gitu segala macam, itu sama aja dengan pengobatan TB gitu ya? Iya, sebetulnya yang dikasih cuma 1 macam obat sih. Oh, gitu. Kalau TB kan 4 macam Iya, obat. 4 macam. Kalau Untuk preventif atau Preventif. pencegahan cuma 1 macam obat. gitu. Nah, tapi dalam perkembangannya dia akan ke dokter anak. Iya. Kalau nanti di jalannya tiba-tiba pada bulan kedua, kok ada kelenjar, nah Iya. kok makin kurus, nah artinya jangan-jangan bukan TBC, udah kena TB nih, nah jadi kita ganti ke TBC Oh, gitu. yang lengkap. Begitu ya, Dok. Iya. Iya. Kayaknya ini yang perlu kita sosialisasikan benar nih sahabat PKK ya, begitu tahu ada di dalam anggota keluarganya itu yang dewasanya yang kena TBC, ada anak balita juga, nah itu perlu ada pencegahannya ya, daripada kalau dia sudah terkena itu ya, Dok ya. Efektif ya, Dok ya, kalau sudah untuk pencegahannya itu minum Insya Allah obat itu ya. efektif ya. Baik, sahabat PKK, Masya Allah luar biasa nih ya. Saya juga nambah banyak nih pengetahuannya nih ya. Ada ini kita sekarang ke Metro Utara, Dok. Jauh nih, Dok. Caknya jalan-jalan ke Metro Utara nih ya, Dok ya. Ini ada Bu Nelly dari Banjarsari. Izin bertanya, Dokter, jika ibu hamil terkena TBC, apakah harus minum obat juga dan berpengaruh tidak ke janinnya? Iya. Iya. Ya. Gimana, Dok? Sahabat PKK, obat TBC nggak berpengaruh pada janin, Iya. ya. Selama 6 bulan silakan diminum. Kita berpikir bahwa nanti jangan sampai anak kita yang di kandungan kena TB juga. Jangan takut. Sudah di-approve dari zaman dulu dan semua sejawat dokter kandungan di Kota Metro pun setuju. Jadi memang kalau memang kena TB silakan minum obat TB sesuai dengan dosisnya. Ya, yang menjadi pertanyaan bukan itu sekarang Mbak Dia. Gimana, Dok? Obat TB ini hebat, Iya. ya. Jadi sahabat PKK, mohon maaf dengan segala hormat. Kalau lagi kena TB, lagi minum obat TB, jangan pakai obat kontrasepsi. Oh gitu. Kontraindikasinya, Dok? Bisa hamil. Obat TB itu buat hamil, Mbak Dia. Oh gitu. Kemarin ada kasus dari BKKBN datang ke saya. Iya, iya. Dokter udah pakai IUD, kok hamil dok? Nah loh, emang lagi pengobatan TB? Iya, TB apa? TB kelenjar payudara. Suaminya komplain dong, kenapa dia pakai obat TB, pakai IUD, KB kok hamil? Ya kemarin pertama kali saya di Lampung juga pasien saya dari Jambung, tukang sate, udah 3 tahun nggak punya anak, tiba-tiba kena TB, kasih obat, ketemu alhamdulillah dokter hamil lah, kok hamil? Belum selesai pengobatannya, Dok ya? Iya. Karena obat TB itu merangsang apa ya? Merangsang obat TB itu akan menutup obat KB. Jadi kerja dari obat kontrasepsi ini dia akan dilumpuhkan oleh obat-obat TB. Makanya kalau pasien ini kena TB, kita akan bilang, Bapak, Ibu mau hamil nggak dalam waktu dekat? Enggak dok, ya alhamdulillah. Tapi kalau mau hamil, kalau nggak mau hamil ya obat yang dipakai hanya satu, hanya kontrasepsi. Mohon maaf, hanya bisa pakai kondom, itu aja. Iya. Yang lainnya nggak bisa, jangan dipakai. Tapi jangan disalahartikan, Dok. Dia mau punya anak minum obat TB. Gitu ya, kawan PK saya baru tahu malahan. Jangan disalahartikan ya, Dok ya tadi. Baik sahabat PKK, aduh ini luar biasa, semakin seru nih. Kita balik lagi ke selatan, Dok. Balik lagi ke selatan, ada dari Margorejo, dari Ibu Septiana. Dokter, jika anak yang terkena TBC, apakah dapat menularkan ke orang dewasa? Oke, pertanyaan saya akan saya kembalikan kalau pasiennya ada di sini, sahabat PKK. Apakah anaknya batuk atau enggak? Iya. Selama anaknya nggak batuk, insya Allah nggak akan menularkan. Iya. Ya, tapi kalau anaknya batuk, itu hati-hati. Ya rata-rata sih sekitar usia 6 tahun ke bawah itu nggak akan menularkan karena nggak batuk. Iya. Ya, tapi saya dapat pasien 9 tahun dan ternyata hasil dahaknya positif. Ya, jadi saya akan kembalikan kalau anaknya batuk harus hati-hati, bisa menularkan ke dewasa. Tapi kalau nggak batuk jangan takut. Ya, anak kecil kan nggak bisa tahu batuk yang efektif kan nggak tahu. Jadi batuk ditelan kan. Tahu-tahu tapi usus aja jadi. Yang di usus ya, Dok. Iya seperti itu. Baik sahabat PKK, jadi sebenarnya yang
menularkan, benar-benar menularkan itu justru yang dewasa ya dok Dewasa, ya, ya. dewasa ya dok ya. Jadi kalau untuk anak tadi ada apa sih namanya, pencegahannya ya dok ya tadi ya. Baik sahabat PKK, lanjut lagi nih kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ati Margodadi. Dokter, jika pengobatan TBC terputus, jika itu berdampak apa ya dok? Ya. Nah, Kalau TBC-nya putus, sahabat PKK yang pasti TBC-nya nggak tuntas dong. Sembuh Jadi ya? penyakitnya tetap masih ada. Yang kedua bisa menjadi TBC kebal obat atau TBC resisten tadi, seperti yang tadi Mbak Dia sampaikan. Iya. Yang ketiga, kita bisa menjadi sumber penularan bagi tetangga kita, keluarga kita. Jadi kalau TBC ini kita diajarkan jangan berpikir untuk diri sendiri, tapi kita bisa menularkan juga untuk orang lain. Ya, jadi 6 bulan saya paham itu sangat-sangat berat, tapi Daripada bisa jadi 18 dilalui. bulan sih dok. Daripada jadi TB MDR atau TBC kebal obat jadi 18 bulan, Iya. 6 bulan aja lah ya. Saya pernah dengar juga dokter ada yang pengobatan 9 bulan gitu ada. Iya ada. Jadi yang tadi saya sebut di depan Mbak Dia, kalau TBC paru-paru itu 6 bulan, 6 tapi bulan. kalau TBC ekstra paru, TBC kelenjar, TBC payudara 9 bulan, TBC usus 9 bulan, 9 bulan. TBC tulang sampai setahun. Oh, jadi beda-beda ya dok ya? Beda-beda. Oh, tergantung. Kenapa? Tergantung dari aliran darah ke tempat di mana TBC itu berada. iya. Kalau tulang kan paling sedikit ya aliran Iya, darah ke sana, iya, jadi betul. kita butuh waktu setahun. Lama ya, cukup lama Lama. akhirnya ya dok ya. Tapi melihat pasien yang tadi nggak bisa jalan, kemudian jalan. bisa jalan tuh, waduh, Senang kayaknya banget ya dok ya. seneng banget Kepuasan gitu. tersendiri ya dok. Iya. Di apa? Lu dioperasi enggak, tapi karena dia TBC tulang dikerok diambil, oh TBC dikasih obat, begitu dari datang pakai kursi roda, sekarang bisa jalan sendiri itu Luar nggak biasa bisa ya, dok. dibayar lah. Iya. Tapi kadang lebih keselnya lagi dok, datang lagi orangnya ya dok ya, sama yang bandel tadi dok ya sama minumnya. So kadang ya dok ya, Iya. enggak ya dok ya, sabar ya dok ya. Baik sahabat PKK, selama ini kita tahu pengobatan TBC itu 6 bulan ya sahabat PKK, tetapi ternyata tadi sudah dijelaskan, jadi itu berdasarkan sumbernya ya, dari mana TBC itu ada terjangkitnya, disitulah lama pengobatannya akan ditentukannya. Baik sahabat PKK, lanjut kita berikutnya masuk ke Metro Barat dokter. Metro Barat ini sebenarnya sudah dijelasin sih sama dokter ya, tapi nggak apa-apa ya dok ya, kita boleh diskusikan kembali ya. Ini dari Bu Sumarni Mulyosari, apakah plek termasuk juga dengan TBC? Ya, jawabannya udah jelas. Plek itu kalau kita punya baju ada bercak, nah itu plek. Nah jadi di ronsen itu ada bercak disebut plek. Ya kita nggak pernah mendiagnosis TB hanya dari ronsen, wajib untuk diperiksa dahak tadi. Ya jadi flek dengan TBC ya sama aja sebetulnya untuk Ibu Sumarni. Ya. Iya. Baik, sebenarnya penegakan diagnosa untuk TBC itu banyak ya dok ya, tidak hanya tadi periksa dahaknya saja, tapi nanti Ya. bisa ditegakkan lagi dengan ronsen ya dok Betul, ya, untuk yang dewasa. Iya. Kalau yang untuk anak-anak tadi ada Ada scoring ya, mantuk juga, mantuk mantuk tes, tes, ya, ada iya. scoring lah di situ, Iya. yang mana kalau dia di atas 6. 6 nilainya itu udah termasuk TB dalam anak. TB anak. Iya. Tapi kalau masih skornya di bawah 6 itu ya, Ya, mudah-mudahan TB. bukan ya, Iya. seperti itu ya dok ya. Baik sahabat PKK, ini masih di anak dokter dari Metro Timur, Tejo Agung, Khairunisa. Dokter, apakah gejala-gejala yang atau gejala-gejala yang nampak pada anak yang dengan TBC? Oke. Kalau gejala yang pertama, anaknya sering demam di malam hari tanpa sebab. Dia tiba-tiba kok meriang, kemudian anaknya tadinya makannya banyak, tiba-tiba makannya jadi sedikit. Berat badan, kalau sahabat PKK tahu namanya posyandu, ada di bawah garis merah ya. Ada kartunya BGM bawah garis merah itu. Jadi sering-seringlah sahabat PKK bawa anak dan bayinya ke posyandu biar ditimbang. Kalau di bawah garis merah artinya berat badannya di bawah normal, hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah adanya benjolan di leher, di ketiak, ya, atau nanti pasiennya tiba-tiba kok tulang belakangnya kok bengkok. Nah ini kalau kita ibu-ibu mandiin anaknya kan sering kelihatan. Jangan dianggap sepele, konsultasikan ke dokter anak. Dan yang pasti juga kalau ada batuk, ya, batuk seminggu nggak apa-apa lah, 2 minggu. Ini batuk alergi atau batuk TB seperti yang pertanyaan ibu tadi. Iya. Ya, jadi kalau memang menemukan hal seperti ini, ya silakan
konsultasikan ke dokter anak yang terdekat. Apalagi kalau yang tadinya lari-lari kemana-mana, sekarang kalau dia lemas, Iya. ini harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi yang berlaku tidak seperti biasanya pada anak-anak. Ini menjadi warning untuk gejala-gejala tadi. Ya, gitu Mbak ya. Dokter tadi berarti alergi itu kalau kita sudah misalnya negain diagnosa memang dia benar-benar alergi nih ya, bukan TBC, berarti memang ada ya dok ya. Ada. Oh. Pengobatannya jelas berbeda ya dok Jelas ya. berbeda, Oh, ya. karena kan selama ini kan taunya oh ini anaknya alergi Iya. gitu ya, jadi memang berbeda ya, memang ada ya Iya. dok ya seperti itu. Baik sahabat PKK, ini kalau tadi gejala TBC pada anak, biasanya ini sebenarnya sih ya dok ya, saya juga sering, kebetulan memang saya kerja di dinas kesehatan di Kesga dan Gizi ya dok ya, banyak itu permasalahan, pertamanya permasalahan gizi tadi dok ya. Betul. Anaknya tidak naik berat badannya, Betul. terus makin turun terus, kurus terus, sehingganya bukan gizi buruk sih ya, ada permasalahan gizi di situ. Begitu dilihat, dievaluasi ternyata TBC. Jadi kita udah kasih misalnya PNT, mau kasih berapa dus ini dok ya, ibaratnya dia nggak akan naik berat badannya dok ya sebelum kita sembuhkan. Jadi kita Nah, harus sembuhkan dulu ya dok ya. Itu warning. Jadi kalau ketemu anak seperti itu, oke lah. Yang pertama kurang gizi. Iya. Yang kedua, hati-hati ada penyakit yang lain. Penyakit penyerta yang lain nomor satu adalah TB. Ya. Jadi itu ya sahabat PKK semuanya yang merupakan kader-kader posyandu juga, kalau ditemukan anak balita yang berat badannya tidak naik terus di bawah normal ya, atau kalau dulu sering kita dengar adalah di bawah garis merah, itu kita waspadai ya dok ya, cepat periksakan ke dokter atau bawa ke puskesmas ya dok ya, seperti itu. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi ya dok ya. Ini dari Ibu Sarah Karangrejo. Dokter, kapan penderita TBC dinyatakan sembuh? Oke. Penderita TB dinyatakan sembuh kalau dia TB paru adalah sudah menjalani 6 bulan pengobatan dan gejalanya sudah berkurang sama sekali. Ya, jadi keluhannya batuk nggak ada, keluhannya sesak napas juga nggak ada, ya. Kemudian hasil dahaknya negatif, ya. Itu kita bisa nyatakan sembuh, ya. Kalau TB ekstra paru atau TB yang di luar paru seperti TB kelenjar, kalau kelenjarnya setelah pengobatan itu mengecil. Ya, TB tulang juga kalau dari ronsen yang sebelum dan sesudahnya sudah membaik. Kemudian pada TBC otak tentunya dari pemeriksaan ronsen dari CT scan, ya. Jadi tergantung dari organ di mana dia ada. Ya, tetapi untuk menyatakan sembuh yang pertama tetap dari keluhannya, kedua dari pemeriksaan fisik, dan ketiga dari pemeriksaan penunjang yang dikerjakan oleh dokter. Berarti tadi kan untuk menegakkan diagnosa kita harus melalui tahap-tahapan pemeriksaan. Iya. Begitu sudah selesai minum obat, kembali lagi kita cek kembali untuk pemeriksaan itu. Kalau misalnya tidak ada tanda-tanda tadi, baru dia dinyatakan sembuh. Yang agak repot karena kita berbenturan dengan program. Iya. Program di Dinas Kesehatan adalah TB 6 bulan selesai. Iya itu. Ya, jadi begitu TB pengobatan selesai, ya sudah, sekian dan terima kasih, goodbye. Harusnya enggak ya dok ya, ada konfirmasi ulang lagi itu tadi. Alhamdulillah kalau di Metro sih enggak. Begitu TB-nya selesai, dokter-dokter Metro pinter, jadi mereka udah kirim dulu ke saya. Mau ngapain? Udah selesai dok pengobatan, tolong dicek lagi sama dokter Andreas. Ya nggak apa-apa, jadi memang tugas saya kita ronsen, kita periksa, dinyatakan selesai, baru selesai. Tapi tadi nggak kambuh lagi dok? Bisa kambuh? Bisa kambuh. Kan bisa kambuh ya dok? Bisa kambuh, ada TB kambuh. Sahabat PKK, kalau kita kena TB selama 2 tahun setelah kita selesai pengobatan TB itu kita punya antibody, jadi kita nggak akan kena lagi TB sebetulnya. Tapi antibody ini akan turun nanti setelah 2 tahun akan turun perlahan-lahan, ya, dan kita bisa kena TBC lagi dari orang lain. Jadi orang udah kena sakit TBC udah sembuh, dia kerja di rumah sakit, ketemu orang TBC batuk-batuk depan dia, ya kena TBC lagi dong. Makanya tetap meskipun udah dinyatakan sembuh, tetap prokes, tetap dijaga. Menjaga kesehatannya Gitu. ya betul. Tapi itu TB kambuhan ya dok ya. Nanti kurang lebih sama tidak dengan yang TB resisten tadi dok? Tergantung dari hasil dahaknya. Makanya begitu dia TB kambuh, pertama kita cek adalah tes cepat molekuler di Iring Mulyo atau di Rumah Sakit Ahmad Yani. Kalau TB-nya masih sensitif, obatnya sama 6 bulan sampai 9 bulan. Tapi kalau dia sudah TB resisten, ganti obat yang 18 bulan. Terus saya dengar juga kayak ada yang suntikan dok.
Dulu masih suntik, 2 tahun. 2 tahun ya, Iya. Dok ya. Heeh. Habis pantatnya sama dia. Makanya disuntik terus kan, Dok. Tapi mulai 2 tahun terakhir dari WHO obat itu udah nggak ada. Jadi obatnya di obat minum semua. Oh, sama berarti ya. Iya. Iya. Karena saya dengar juga kalau udah resisten disuntik nih nanti selama 2 Betul. tahun disuntik. Betul. Dulu saya sering pakai untuk nakutin pasien. Bapak Ibu kalau nggak selesai makan obat nanti disuntik. Sekarang nggak boleh lagi kan, obatnya nggak ada Nggak kok. ada Ibu ya, ya Pak ya, Iya. pembohongan publik tuh Pak Dok. Nggak ada. Baik, sahabat PKK, ini masih ada Dok, 2 pertanyaan lagi dokter. Ini dari Bu Mirna Sari. Tapi nggak nulis alamat nih Dok ya. Dia nanya begini Dok, permisi dokter, saya mau curhat. Terus curhat dia nih Dok. Oh ini sebenarnya tadi ya pertanyaan tadi Dok ya ini. Dulu saya kecil menderita TBC anak. Pengobatan sudah tuntas. Lalu tahun 2022 ini kembali lagi saya didiagnosa TBC. Apakah TBC dapat kambuh kembali Dok? Tadi ya Dok ya Udah. sebenarnya ya. Bisa. Ya Dok ya. Itu kembali nanti mau dia resisten atau tidaknya nanti ada pemeriksaan lanjutannya lagi Dok ya. Selanjutnya ini adalah Bu Santi dari Ganjar Agung. Dokter, apakah TBC dapat menyebabkan kanker paru-paru? Oke. Statistik berbicara bahwa 30% TB yang tidak tuntas 10-15 tahun bisa menjadi prediktor bagi terjadinya kanker. Itu yang tidak tuntas pengobatannya? Iya, maksudnya? jadi bekas TB. Bekas TB. Iya, jadi kalau orang udah sakit TB diobatin kan ada bekasnya kan. Iya, Nah, betul. bekasnya ini dalam waktu 10-15 tahun sekitar 30% bisa jadi berubah menjadi TB. Berubah menjadi kanker, maaf. Ya. Itu yang kata statistik Kata ya. statistik ya. Ya, jadi kita bicara statistik. Ya, jadi sampai sekarang sih banyak pasien TB yang tadinya TB tiba-tiba jadi kanker. Ya, jadi pasien TB waktu saya masih dokter umum, saya ada pasien TB, kemudian saya sekolah, tiba-tiba saya balik loh kok jadi kanker. Ya ternyata memang teorinya betul, memang nggak begitu banyak, tapi ada bisa menjadi kanker. Makanya memang harus hati-hati. Iya, luar biasa nih sahabat PKK. Sudah banyak yang kita bahas, yang kita pertanyaan dari sahabat PKK semua sudah dijawab oleh ahlinya. Ahlinya memang benar-benar ahli nih sahabat PKK ya. Itu sudah terjawab semua, sudah semakin paham kita tentang TBC itu tadi. Jadi jangan tersamarkan dengan flek ya, kata-kata flek ya. Kayaknya itu penghibur saja kata-kata flek itu ya. Baik, flek itu adalah ya TBC ya Dok ya, seperti itu. Jadi sahabat PKK, mudah-mudahan nanti sahabat PKK bisa menginformasikan ke yang lainnya untuk hal-hal yang penting ini dan akan lebih baik lagi agar kita bisa mencegah TBC lagi, terutama ya kalau bisa ya jangan sampai ada peningkatan kasus ya Dok ya, seperti itu. Karena ini juga termasuk dalam menjadi prioritas utama pemerintah ya untuk mengeliminasi Dok ya TBC ya yang ada di Indonesia ini. Baik sahabat PKK, Dr. Andreas, tadi sudah semua nih pertanyaan Dok ya. Sebenarnya banyak sih Dok, cuman kami pilih-pilih ternyata tadi sebagian memang banyak pertanyaan-pertanyaannya yang hampir sama, jadi kita pilih saja dan ini ada 11 pertanyaan sudah dibahas semua. Izin dokter, saya seperti sponsor nih Dok ya. Jadi sahabat PKK, ini ada namanya batu kelanceng. Batu kelanceng ini menjaga stamina ya. Tadi ya Dok ya, supaya tidak kambuh kembali semua penyakit kita harus menjaga stamina. Ini adalah UP2K binaan dari tim penggerak PKK Kota Metro, dan di sini juga ada logonya MB2 Metro Bangga Beli yang mana sesuai dengan program pemerintah juga ya untuk meningkatkan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Kita harus mengupayakan meningkatkan meningkatkan pendapatan masyarakat wilayah setempat dengan kita berikut serta partisipasi untuk membeli produk-produk lokalnya. Baik sahabat PKK, ini adalah madu kelanceng binaan dari UP2K tim penggerak PKK Kota Metro.
Bisa dibeli, bisa didapat, ada di pojok UP2K, berada di Skam. Oke, sahabat PKK semuanya, sebelum kita akhiri dokter, saya minta pesan kuncinya dok ya, pesan kuncinya nih ya. Pesan kuncinya yang benar-benar sahabat PKK harus pahami apa nih untuk yang flek tadi. Ini flek kok dok, bukan TBC dok ya. Saya juga penasaran, ini temanya beneran apa ya, ini flek kok dok gitu ya. Jadi mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat PKK-nya semuanya dok. Ya, Silakan. makasih Mbak Dia. Ya. Sahabat PKK, di kesempatan saya cuma mau memberitahu bahwa TB bukan penyakit kutukan, TB bukan penyakit menular, TB bukan aib, sahabat PKK. TB ada di sekitar kita. Jadi kalau ada pasien TB ya kita support, kita bantu, kita sebarluaskan edukasi pada sore hari ini, dan kita kasih pengertian bahwa TB ditanggung oleh pemerintah dari mulai pengobatan dan penanganan sampai tuntas ya. Dan jangan sungkan, jangan takut untuk konsultasi ke teman-teman di puskes atau di praktek dokter atau di rumah sakit kalau Anda punya sakit TBC atau yang mencurigai ke arah TBC. Itu aja. Iya. Ya. Ini dokter, saya baru ingat setiap kelurahan itu kalau tidak salah kita punya kerjasama juga dengan PKK ya di kelurahan, biar mungkin tadi ya konsultasi lain sebagainya itu kan di kelurahan ini ada kelurahan Ganjar Agung ya dok ya, mungkin di situ yang Umah TB itu. Iya betul sekali. Ya. Aku boleh cerita nggak Umah TB? Boleh, nggak apa-apa ya sahabat PKK, senang sekali nih sahabat PKK biar bisa ada di setiap kelurahan gitu loh dok. Omah TB itu adalah salah satu inovasi dari masyarakat. Iya. Ya, Omah TB itu kalau saya boleh cerita adalah yang punya adalah pasien TB MDR, TB resisten obat yang pertama kali di Kota Metro. Beliau ketahuan dari TBC kebal obat dari saya, kemudian berobat ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Sempat ketemu saya di Rumah Sakit Abdul Muluk. Beliau cuma bilang, "Dok, kapan sih dokter bisa menangani TB resisten obat di Kota Metro?" Nanti ya Bu, sabar. Sampai akhirnya saya bisa menangani TBC obat di Kota Metro. Akhirnya dia dan anaknya kena, sembuh. Sebagai wujud syukur rasa terima kasih bukan kepada saya, kepada yang membantu. Beliau menyediakan Omah TB di Ganjar Agung. Itu inovasi pertama di Indonesia. Jadi menurut saya luar biasa memberikan tanahnya untuk diberikan sebagai sumbangsih kepada penanganan TB di Kota Metro. Ya, masih ada yang bersangkutan sampai sekarang dan masih aktif sebagai edukasi untuk TB. Ya, jadi saran saya sih kalau memang ada Omah TB di setiap kecamatan ini luar biasa bisa membantu. Ya, saya bilang kepada kawan-kawan di situ, kapanpun ada acara saya dipanggil untuk membantu kampanye. Dan saya nggak minta bayaran, hanya dibuatkan ketan dan makanan tradisional untuk kita makan bareng-bareng. Kita akan ngomong ke sana. Karena ada apresiasi banget saya sama warga Bapak Ibu yang punya Omah TB. Ya, itu luar biasa lah. Iya, betul. Ya, saya selalu merinding ya. Ya Allah, luar biasa sahabat PKK, tadi sudah closing ya dari Dokter Andreas, sudah ada cerita histori pengalaman adanya Rumah TB tadi ya sahabat PKK. Jadi ingatkan kembali seperti kata Dokter Andreas ya, bahwa TBC itu bukan penyakit kutukan, bukan penyakit santet ya seperti itu, dan tidak secara langsung tadi ya menular berbahaya gitu ya. Jadi tetaplah kita rangkul mereka dan kita upayakan tidak ada penyebaran luas lagi dan dapat menurunkan angka kejadian TBC di Kota Metro seperti itu ya dok ya. Terima kasih dokter untuk kesediaan waktunya sudah hadir di podcast PKK dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam tema yang berbeda ya dok ya. Ini luar biasa sahabat PKK, kita Masya Allah ya kehadiran di konser ini yang benar-benar murni dari idenya Ketua ID juga. Ayo dong, saya pengen mengedukasi masyarakat untuk lebih luas tentang penyakit-penyakit. Jadi kita buatlah konsep seperti ini dok ya. Mudah-mudahan nanti sahabat PKK Kota Metro semuanya nambah-nambah pinter semua, nambah-nambah cerdas semua untuk Metro lebih baik lagi menuju Metro Gemerlang ya. Metro Mas generasi cemerlang ya, seperti itu. Baik sahabat PKK, saya sebagai host mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Dokter saya juga mohon maaf ya dokter ya, ada hal-hal yang kurang berkenan.
Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.